Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Pematang Siantar. Percobaan pencurian uang dalam kotak infak oleh seorang pria terekam kamera pengawas di Kota Medan. Mencicipi bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Percobaan pencurian uang dalam kotak infak oleh seorang pria yang mengenakan penutup muka dan kepala terekam kamera pengawas di Kota Medan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria berjalan dari seberang masjid menuju kotak infak yang terletak di halaman Masjid Al-Malik, Jalan Bajak 5, Kota Medan. Pencuri mencoba membobol kotak infak masjid menggunakan gunting besi. Menurut pengurus masjid, ini merupakan kali kedua seorang pencuri mencoba membobol kotak infak, namun kali ini gagal. Pencurian sebelumnya, pelaku menggondol uang dalam kotak infak masjid. Kasus ini telah dilaporkan pengurus masjid ke Polsek Patumbak. Entah kenapa pas pagi baru sholat subuh baru tahu. Baru tahu ditengok kiri kanan udah nggak lagi. Memang sebelum dia itu tanggal 16 itu udah diambil yang satu ini. Untuk masjid. Yang ini belum diambil. Seminggu kemudian itulah selang 5 hari lah. Kemungkinannya agak kalau digabung antara persekutuan gitulah. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pendeta ditembak orang tak dikenal di rumahnya di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kepolisian sampai saat ini masih menyelidiki kasus penembakan pendeta tersebut. Pasca dugaan penembakan terhadap seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, tim Polda Sumatera Utara didampingi unit Reskrim Polsek Galang melakukan olah tempat kejadian perkara di Kompleks Perumahan Victory Land, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian ini terjadi pada 27 Juni lalu sekitar pukul 8 malam. Saat itu korban bersama anak dan istrinya sedang duduk di depan rumahnya. Tak lama berselang, tiba-tiba korban menjerit meminta tolong. Mendekati suaminya dan didapati bagian dada korban sudah berlumuran darah. Sang istri langsung meminta tolong kepada tetangga untuk kemudian langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Amri Tambunan dengan menggunakan sepeda motor. Setahu saya 3 orang naik kereta pendetanya di tengah, terus ke depan sampai simpang kami tanyain kenapa ya? Ini kita tembak lah gitu. Udah langsung ke rumah sakit gitu. Langsung malam 7 kami konser ke sana. Kami temukan ada 2 batang rokok gitu. Dia di mana, Bang? Di atas. Dia bukit. Saksi di sini sementara istri korban, anak korban yang mengantar. Yang sementara yang tertuang di laporan polisi masih 3, tapi untuk saksi lain masih kami lakukan pengembangan. Dari hasil sementara gimana kondisinya hari ini? Korban hari ini diambil tindakan untuk pengeluaran proyektil dari dadanya. Oke. Hasil sementara, Bang? Hasil sementara jenis apa, Bang? Belum, karena kan tadi mereka yang berhak menyampaikan jenis pelurunya, jenis senjatanya. Senjatanya memang senapan angin ya? Belum bisa kita pastikan, tapi ya kalau ini dari suaranya dan dokter pun bilang, dokter rumah sakit umum diduga proyektilnya senapan angin. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait mencari siapa yang melakukan penembakan terhadap Fernando Tambunan, pendeta di salah satu gereja di kawasan Lubuk Pakam. Sementara diduga korban terkena tembakan peluru senapan angin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku tahap pertama pada hewan sapi milik warga. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku dosis pertama kepada sapi milik warga dilakukan Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo.
Sebanyak 200 dosis vaksin PMK tahap pertama disalurkan di 2 kecamatan, masing-masing 100 dosis di Kecamatan Brastagi dan 100 dosis di Kecamatan Tiga Panah. Keterbatasan vaksin PMK yang tersedia, Dinas Pertanian dan Peternakan memfokuskan vaksinasi pada betina yang tidak hamil dan anak sapi berumur lebih dari 2 minggu. Vaksinasi PMK ini dilakukan untuk mencegah hewan ternak terjangkit PMK khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi ini merupakan vaksin PMK tahap pertama yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Karo. Itu yang diberikan itu tahap pertama itu 200 dosis. Jadi ada nanti 200 ekor untuk hari ini pelaksananya yang akan kita vaksinasi. Kak, ini kan terbatas nih vaksinnya. Yang awal kita laksanakan ini khusus untuk sapi jenis gimana, Kak? Betina atau seperti apa? Jadi yang kita utamakan itu adalah pertama sapi perah untuk yang milik peternak, kemudian sapi yang produktif, betina produktif, dan anakan. Terbatasnya dosis vaksin PMK, peternak diimbau untuk bersabar serta tetap rutin memperhatikan kesehatan hewan ternak. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak membeli hewan ternak dari luar daerah tanpa surat keterangan sehat dari dinas terkait. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku terus digencarkan dengan cara menyuntikkan vaksin PMK kepada hewan ternak sapi. Sebanyak 300 dosis vaksin PMK mulai disuntikan ke hewan ternak sapi milik warga di Kabupaten Serdang Bedakai. Menerima 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Serdang Bedakai mulai menyuntikkan vaksin PMK ke hewan ternak sapi milik warga. Ratusan dosis vaksin tersebut disuntikan ke hewan ternak yang berada di Dusun 5, Desa Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedakai. Petugas lebih dulu mengutamakan pemberian vaksin PMK kepada hewan ternak sapi yang belum memiliki riwayat penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut dikarenakan vaksin yang diberikan terkhusus kepada pencegahan penyakit dan meningkatkan ketahanan tubuh pada hewan. Saat ini kita tahu banyak masyarakat yang mengeluh karena terdampaknya penyakit PMK. Jadi hari ini kami bersama Forkopimda turun untuk menangani persoalan-persoalan yang dikeluhkan masyarakat, yaitu memvaksin dengan tim dari Ketahanan Pangan. Sapi-sapi yang sehat kita vaksin semuanya. Solusinya ya memang pertama kebersihannya, ya terutama itu faktor kebersihan dari kandang tersebut. Yang kedua ya memang ini ada namanya gejala virus, ya memang semuanya harus waspada lah seperti itu. Selain penyuntikan vaksin PMK kepada sapi yang sehat, Bupati Kabupaten Serdang Bedakai mengatakan kebersihan kandang dan sapi juga merupakan faktor utama untuk menghindari penyakit mulut dan kuku pada hewan. Peternak sapi yang hewan ternaknya turut menerima vaksin PMK merasa senang karena mendapat bantuan suntikan vaksin untuk ternak sapinya. Kami punya 5, Pak. 5 ternak lah. Sebelumnya ada yang terserang? Ya ada biasa itu Pak, yang ditanya yang bentol-bentol sedikit itu udah biasa kami suntik biasa gitu, udah baik lagi. Ini kami vaksin dari pertama ini. Jadi minta terima kasih banyaknya gitu aja para perangkat bupati semua lah. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, sebanyak 1.070 sapi di 15 kecamatan Kabupaten Serdang Bedakai terserang gejala penyakit mulut dan kuku. Dari 1.070 ekor sapi, 251 ekor sapi sedang menjalani proses penyembuhan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedakai. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk mencicipi bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Selain namanya yang unik, rasanya juga tak kalah menggiurkan. Warung bakso yang diberi nama bakso horor dunia akhirat ini menyajikan menu makanan bakso yang ditaburi dengan taburan saus dan tambahan keju di atasnya. Selain ada bakso pizza yang terbuat dari daging ayam dan sapi, kemudian dicampuri tepung, tempat ini juga menghadirkan menu spesial bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat yang tidak hanya dapat dinikmati seorang diri, melainkan 3 orang sekaligus. Untuk tambahan di setiap menu makanan bakso berbeda-beda. Jika menu bakso pizza, bakso terlebih dahulu digoreng lalu ditaburi saus dan keju. Kemudian diberikan suiran daging ayam dan sosis di atasnya.
Sementara untuk bakso horor dunia akhirat, selain terdapat bakso-bakso kecil di dalamnya, lapisan bakso juga dilapisi dengan suiran ayam yang mengundang selera. Pemilik warung bakso mengatakan membuat bakso horor dunia akhirat ini berawal dari idenya yang ingin menghadirkan sensasi makan bakso yang berbeda dari warung bakso lainnya. Karena saking cintanya sih Bang sama bakso, saking doyannya sama bakso kan. Tapi kalau bakso pizza kan biasanya dominan ke tepung tuh. Kita maunya itu lebih beda dari yang lain. Kita buat dari bakso, dari daging gitu. Kalau untuk bakso orang porsi kenyang dunianya ini bisa untuk berapa orang? Biasanya makan di sini 3-4 orang Bang. Karena kita di sini biasanya dapat 2 porsi mie sama 2 porsi kuah. Tapi biasanya mereka tambah mie lagi karena baksonya terlalu gede katanya. Salah satu pengunjung, Lala, mengaku sangat merekomendasikan makan di tempat ini karena selain rasanya, harganya juga terjangkau. Dunia akhiratnya juga porsinya yang cukup besar. Ini kayaknya kita cocoknya kalau untuk dua orang yang makan kayaknya bisa lah ya. Apa ini dia isinya itu ada bakso kecil-kecilnya juga, terus ada bumbu cabenya juga, terus sama ada isian dagingnya. Selain bakso pizza dan bakso horor dunia akhirat, ada menu bakso lainnya yakni bakso kuburan pelakor yang memiliki harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp80.000 per porsinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.